Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa Muslim dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu-bapak, saudara-saudari, para frater, sister, adik-adik sekalian terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini bersama Gereja Sejagat kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta. Dan perayaan ini sekaligus memuncaki seluruh siara kita dalam tahun liturgi. Ini menjadi akhir tahun. Dan minggu depan kita akan memasuki tahun liturgi yang baru, memasuki masa Advent. Dan perayaan Yesus Kristus sebagai Raja Alam Semesta hari ini menggarisbawahi tentang Allah yang merajai hidup kita, Allah yang menguasai dan mengatasi seluruh alam semesta dan hidup kita sekalian. Di bawah terang sabda Allah yang mengundang kita untuk merenungkan tentang Kristus sebagai Raja Alam Semesta yang kita rayakan pada hari ini, ada 3 gagasan kecil yang bisa menjadi refleksi lanjutan kita untuk semakin memaknai pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus sebagai Sang Raja Alam Semesta. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Raja Alam Semesta. Dalam alam pikiran Perjanjian Lama, raja itu berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi raja-raja yang diangkat untuk memerintah bangsa Israel, mereka itu adalah wakil Tuhan yang mengurus, yang memerintah, yang menemani umat di dunia. Dan itu berlangsung turun-temurun. Dalam kerajaan Yudea itu berlangsung turun-temurun
kepemimpinan kerajaan ini. Dan raja selalu dilihat sebagai wakil Tuhan yang memerintah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, para raja ini mereka lupa bahwa mereka ini hanya wakil. Mereka lupa. Karena itu banyak kali Nabi berperan. Nabi selalu mengingatkan mereka bahwa mereka hanyalah wakil, dan yang meraja sesungguhnya itu, yang memerintah sepenuhnya dan sesungguhnya itu adalah Allah sendiri. Tetapi lambat laun, karena dipengaruhi oleh macam-macam persoalan, lagi-lagi para raja ini mereka lupa diri. Mereka berperan seolah-olah mereka sebagai yang utama. Mereka lupa diri bahwa mereka adalah hanya wakil Tuhan di dunia. Karena raja yang sesungguhnya memerintah itu adalah Allah sendiri. Karena itu banyak kali bangsa Israel mengalami pembuangan. Dalam kisah-kisah pembuangan ini, mereka memiliki satu kerinduan untuk kembali lagi ke keadaan awal, ke kejayaan dahulu ketika raja-raja memerintah dengan sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai wakil Tuhan. Karena itu muncullah konsep Mesias, raja yang diurapi Tuhan, raja yang diurapi oleh Allah sendiri. Dan ini berkembang terus dalam sejarah bangsa Israel. Dan lambat laun akhirnya sang Mesias ini pun menyatakan diri. Allah yang dahulu bicara melalui para nabi, Allah yang dahulu memerintah melalui para raja di dunia, kini sepenuhnya hadir di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah Mesias yang diurapi, dia raja yang sesungguhnya. Karena itu dalam Injil hari ini ketika Pilatus katakan, apakah engkau raja? Yesus katakan, engkau sendiri mengatakan. Dan Yesus adalah raja. Dia adalah raja di mana Allah yang hadir sepenuhnya, yang tampil untuk merajai dan memerintah seluruh alam semesta dan manusia sendiri. Pada pesta hari ini kita merayakan kebenaran iman ini. Dia adalah Raja alam semesta yang menguasai dan mengatasi tidak saja alam semesta, tapi seluruh kehidupan yang ada di atasnya. Dalam bacaan kedua tadi, Yesus adalah raja yang mengatasi semua raja yang lain. Jadi dia adalah rajanya para raja. Dia adalah raja yang paling utama. Dia menguasai dan mengatasi segala sesuatu dan kita semua. Dan gagasan yang kedua yang diambil dari Injil hari ini juga, bahwa kerajaan yang dibawa oleh Yesus ini adalah kerajaan yang bukan dari dunia ini. Kerajaan yang bukan dari dunia ini. Karena itu orang-orang Yahudi, Pilatus ini tidak memahami konsep raja yang dibawa oleh Yesus. Mereka membayangkan konsep raja atau kerajaan itu seperti kerajaan dunia, seperti kerajaan dalam sejarah perkembangan bangsa Israel. Tetapi kerajaan yang dibawa oleh Yesus adalah kerajaan yang berbeda dari konsep pemikiran dunia saat itu. Karena dia datang dari atas. Dalam Injil Yohanes, konsep datang dari atas, saya bukan dari dunia ini, aku datang dari atas, itu selalu diulang-ulang untuk menegaskan bahwa kemesiasan Yesus itu atau raja yang melekat dalam diri Yesus itu tidak berasal dari dunia ini, tapi datang dari atas. Karena itu orang-orang tidak memahami, orang-orang tidak mengerti. Dan karena dia datang dari atas, dia memiliki perbedaan yang sangat dengan raja-raja atau kerajaan di dunia ini. Kalau kerajaan di dunia ini, para rajanya mereka diam di kerajaan, di singgasana, istana yang megah. Tetapi Yesus adalah raja yang ada bersama dengan umatnya, raja yang hadir, yang dekat dengan hidup umatnya, raja yang berjalan dan menemani dengan orang-orang yang berdosa, raja yang makan minum dengan para pemungut bea, orang-orang berdosa. Itu adalah konsep kemesiasan raja yang dibawa oleh Yesus Kristus sendiri. Dan kalau raja-raja dunia mereka memerintah dengan tangan besi, tetapi raja yang dibawa oleh Yesus adalah memerintah dengan kelembutan. Karena itu ketika dalam kisah sengsara misalnya, ketika para murid salah satu menghunus pedang dan memenggal telinga salah satu
pegawai kerajaan pada waktu itu, Yesus katakan, sarungkanlah pedang. Jangan menggunakan kekerasan. Ketika Yakobus dan Yohanes katakan, bagaimana kalau kami turunkan api ke kota ini? Yesus katakan, jangan. Pemerintah sekarang memerintah dengan tangan besi, tetapi aku datang untuk menyelamatkan. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan. Dan ini adalah konsep raja yang dibawa oleh Yesus. Bukan raja seperti yang dibayangkan atau dipikirkan oleh dunia, tapi raja yang hadir dalam kelemah lembutan, raja yang hadir dalam kedekatan, raja yang hadir dengan membawa belas kasih dan kerahiman bagi kita sekalian. Dan gagasan yang ketiga adalah Yesus datang, kerajaan dibawa oleh Yesus adalah kerajaan untuk mewartakan kebenaran. Ada bagian akhir dari Injil tadi katakan, untuk itu aku lahir dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang bersaksi tentang kebenaran berasal dari kebenaran dan mendengarkan suara. Jadi Yesus datang sebagai raja yang mengatasi segala sesuatu, raja yang hadir di dalam kelemah lembutan, belas kasih dan kerahiman. Dan Yesus datang untuk mewartakan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang Allah yang merajai hidup manusia, Allah yang menguasai hidup manusia. Dan setiap orang yang lahir dari kebenaran ini mengenal Dia. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam pesta perayaan yang kita rayakan hari ini, mari kita belajar untuk mengalami Allah yang merajai hidup kita, Allah yang hadir sepenuhnya di dalam diri Yesus Kristus, yang merajai hidup kita, bukan dengan kekerasan, dengan tangan besi, tapi dengan kelembutan. Bukan dengan menciptakan jarak, tapi Allah yang dekat dan masuk dalam hidup kita. Allah yang memahami setiap kegetiran, kepahitan, kerisauan hidup kita. Allah yang merangkul dan memanggil kita semua. Allah yang tidak datang untuk menghakimi, tetapi Allah yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Kecuali itu kita mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya sumber hidup kita, dan Dia yang menguasai, mengatasi, dan merajai hidup kita. Semoga perayaan yang kita rayakan hari ini membantu kita sekalian untuk semakin beriman dan semakin mengalami bahwa di dalam Yesus Kristus kita menemukan Allah yang merajai, Allah yang menguasai, Allah yang memberi dasar bagi seluruh tualangan pemuritan hidup kita sehari-hari. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian. Amin.